Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endi Susiatun dari Prodi S1 Farmasi. Di sini saya akan presentasi tentang Kalahkan Kanker. Nah, Kalahkan Kanker itu merupakan rangkaian inisiatif dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat tentang penyakit dan resiko kanker sehingga masyarakat melakukan deteksi dini secara berkala dan berkonsultasi dengan dokter jika bergejala. Yang selanjutnya itu Nah, berdasarkan data WHO itu, atau bisa disebut juga dengan Organisasi Kesehatan Dunia pada tahun 2018, jumlah pengidap penyakit kanker itu bertambah sekitar 18 jutaan kasus per tahunnya. Nah, kanker itu merupakan penyebab utama kematian yang kedua di dunia dan bertanggung jawab terhadap sekitar 9,6 juta kematian pada tahun 2018. 30-50% itu kanker dapat dicegah dengan menjalani kayak pilihan gaya hidup sehat seperti kayak menghindari tembakau dan penerapan program kesehatan masyarakat seperti imunisasi terhadap infeksi penyebab kanker, deteksi dini, pengobatan, dan juga perawatan. Yang selanjutnya itu ada gejala penyakit kanker. Nah, gejala penyakit kanker itu yang pertama itu ada turunnya berat badan secara drastis. Yang kedua itu ada cepat lelah dan badan terasa lesu. Yang ketiga itu adanya benjolan terutama di area payudara, kelenjar getah bening maupun di tempat lain. Yang keempat itu ada batuk yang tak kunjung sembuh disertai dengan sesak. Yang kelima itu saluran pencernaan terganggu. Yang keenam itu kesulitan buang air kecil atau juga air besar. Yang ketujuh itu keluar darah atau juga lendir. Yang kedelapan itu adanya luka yang tidak mengering dan cepat membusuk. Yang selanjutnya itu ada metode pengobatan kanker. Nah, metode pengobatan kanker itu kayak kemoterapi, operasi, radioterapi. Apa sih kemoterapi lah? Kemoterapi itu dilakukan dengan memberikan obat-obatan untuk merusak sel kanker. Dan operasi itu dilakukan dengan memotong dan mengangkat jaringan kanker. Radioterapi itu dilakukan dengan menggunakan paparan radiasi untuk membunuh sel-sel kanker. Yang selanjutnya itu, nah masih di metode kanker yang selanjutnya itu transplantasi sumsum tulang. Dapat menghasilkan sel baru yang normal dan bebas kanker. Imunoterapi itu untuk mengaktifkan sistem imun penderita untuk melawan kanker, dan terapi hormon itu beberapa jenis kanker dipicu oleh hormon. Oleh sebab itu, dengan menghambat hormon tersebut atau juga pertumbuhan sel kanker dapat dihentikan. Yang selanjutnya, apa saja sih yang dapat dilakukan untuk menunjukkan kepedulian dalam melawan kanker? Nah, yang pertama itu ada menjalankan pola hidup sehat. Yang kedua itu menyebarkan pemahaman pentingnya melakukan tindakan deteksi dini kanker. Yang ketiga itu menjadi duta eduksi kanker bagi orang-orang terdekat. Yang keempat itu mengubah persepsi kanker yang tadinya menakutkan menjadi sesuatu yang harus dikalahkan, bekerja sama dalam membangun kampanye edukasi berbagai jenis kanker. Yang selanjutnya, jenis makanan yang bermanfaat ini disebut juga dengan makanan anti-angiogenik, yang terdiri dari makanan seperti contohnya itu seperti kayak kedelai, tomat, teh hijau, terus juga bisa ikan berminyak, dan juga sayur-sayuran. Yang selanjutnya itu antio antiangiogenik itu diartikan juga sebagai pertumbuhan pembuluh darah baru. Dan obatnya itu bisa diketahui kayak mampu menghentikan kanker dari pertumbuhan pembuluh darah mereka sendiri. Dan menurutnya dalam penelitian baru juga mengungkapkan bahwa makanan dan minuman yang dapat membunuh sel kanker itu diantaranya seperti makan makanan kayak kentang ungu, teh hijau, kopi, dan juga seperti kacang kenari.
Nah, sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.